Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu Besar, 16 April 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 24 ayat 1 sampai 12. Kita diingatkan bahwa kematian sudah ditelan oleh kebangkitan Kristus untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa kematian sudah ditelan oleh kebangkitan Kristus untuk selamanya. Kami mohon, teguhkanlah iman kami, dan semoga kami tetap setia menghayati dan mengamalkan iman kami dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah berguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul, tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus sendiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kematian sudah ditelan oleh kebangkitan Kristus untuk selamanya. Setiap kali kita merayakan Paskah, kita mempunyai tata perayaan yang kurang lebih sama setiap tahunnya. Urutan-urutan tata laksana bahkan mungkin juga selalu meniru tahun yang lalu. Bacaan-bacaan yang kita dengar juga tidak berbeda, yakni menceritakan karya agung Allah. Karya agung Allah itulah yang senantiasa tercurah kepada kita. Karya agung Allah membarui hati kita, menjadikan kita mengerti dan taat pada kehendak dan rencana Allah.
Oleh rahmat Paskah, kita memperoleh penebusan Allah yang ditawarkan dengan cuma-cuma. Merayakan Paskah bukan sekedar kita menuruti tata perayaan yang sudah baku berjalan. Namun lebih dari itu adalah kita merasakan dan ikut mengalami apa yang pada waktu itu dialami oleh para murid, yakni mengalami Yesus yang bangkit. Dalam Injil hari ini, Lukas mengkisahkan bagaimana wanita-wanita mendapati makam kosong, dan ada 2 orang yang menggugah ingatkan mereka akan apa yang sudah pernah dikatakan Yesus perihal sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Tindakan pengingatan dan atau pengenangan itulah yang menyadarkan mereka bahwa Yesus memang sungguh bangkit. Demikian juga dengan para murid yang lain. Petrus setelah mendapat kabar makam kosong dan perihal perjumpaan wanita-wanita dengan 2 orang di makam, mengingatkan kembali apa-apa yang pernah dikatakan Yesus sebelumnya. Ia bertanya dan bertanya tentang semuanya itu. Tindakan pengenangan itu pada akhirnya membawa para murid pada satu kesimpulan bersama bahwa memang sungguh Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus disaksikan oleh mereka-mereka yang menjumpainya. Pengalaman perjumpaan para murid itulah yang sekarang menjadi iman kita bersama. Pengalaman perjumpaan itu mengubah seluruh daya hidup para murid, mengubah pola pikir dan iman mereka. Yesus yang bangkit menjumpai para murid. Mereka yang tadinya tidak mengerti karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit, akhirnya menjadi mengerti apa yang selama ini dibicarakan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membawa kenangan mereka ketika mereka bersama dengan Yesus. Kenangan itulah yang membangkitkan iman dan kepercayaan mereka. Lebih dari itu, kebangkitan Yesus mengubah para murid menjadi orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Para murid yang tadinya tercerai-berai karena peristiwa salib, pada akhirnya kembali bersatu dengan peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Lalu bagaimana dengan kita? Apa arti pasca kebangkitan Yesus bagi kita? Apakah cahaya kebangkitan Kristus turut membarui cara kita berpikir? Apakah bacaan-bacaan yang kita dengar tentang sejarah keselamatan yang diwartakan sejak perjanjian lama dan dipenuhi dalam perjanjian baru sungguh meneguhkan iman kita? Apakah pembaruan janji permandian kita kembali membangkitkan semangat dan meneguhkan iman kita untuk semakin bertanggung jawab dalam mengikuti Yesus Kristus? Apakah tubuh Kristus yang kita sambut di hari Paskah semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita? Kita berdoa semoga kebangkitan Kristus membangkitkan semangat baru bagi kita, sehingga kita pun dengan penuh keyakinan menjadi saksi Kristus kapan dan di mana saja kita berada. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Selamat Paskah buatmu semua. Haleluya, haleluya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.